Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi tahirin wa ashabihi thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa bis sabil fariidatan min Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, insyaallah pada pagi hari ini kita tidak melanjutkan tema kajian yang biasa kita bahas, yang sebelumnya masih sampai pada sub pembahasan tentang at-tatawwu, ya, salat tatawwu ataupun jenis salat-salat sunnah yang sifatnya tambahan. Karena ini pada bulan Ramadan, ya, barangkali hal yang perlu diperhatikan dan saya yakin sudah cukup familiar, tetapi tidak pernah kita ingatkan kembali, yaitu tentang masalah fikih zakat, fikih sedekah dan infak. Baik, hadirin sekalian, insyaallah kita akan mengetahui atau mengkaji bersama tentang apa itu zakat, apa itu sedekah, dan apa itu infak, dan bagaimana kesamaan dan perbedaan di antara tiga istilah itu yang sering kita singkat dengan ziswah, zakat, infak, dan sedekah. Waktu itu wakaf sebenarnya. Baik, yang pertama hadirin sekalian tentang masalah zakat. Zakat ini merupakan satu kewajiban bagi seorang muslim dan bahkan merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang ke nomor 4 atau 3 barangkali begitu, ya. Dalam satu hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 perkara, di antaranya adalah zakat. Ya. Dalam hadis itu dijelaskan secara global saja bahwasanya zakat itu merupakan fondasi dari agama Islam, sehingga para ulama sepakat bahwasanya zakat adalah rukun Islam. Namanya rukun itu adalah fondasi ataupun dasar, ya, dari satu bangunan. Manakala zakat itu dianggap sebagai dasar dari bangunan Islam, maka manakala dasar bangunan itu tidak kuat, bangunan itu bisa runtuh. Ya, sebagaimana sholat juga demikian, tiangnya agama, tiang bangunan. Kalau tiangnya tidak kuat, runtuh, maka bangunan itu juga akan runtuh. Nah, agama, hadirin sekalian, itu adalah bangunan yang ada di masing-masing individu kita. Agama adalah bangunan yang ada di keluarga kita. Agama adalah bangunan yang ada di masyarakat kita, bahkan negara kita. Artinya, jika dalam level individu dasar ataupun fondasi itu tidak kuat, maka agama yang dalam pribadi seseorang itu bisa runtuh. Begitu juga dalam satu keluarga, manakala dasar bangunannya itu tidak kuat, agama dalam tingkat keluarga itu juga bisa runtuh. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kewajiban sholat, puasa, zakat juga demikian. Seseorang yang mengingkari kewajiban zakat ini sama dengan seseorang yang mengingkari kewajiban sholat, dan sama dengan orang yang mengingkari kewajiban puasa, dan juga sama dengan orang yang mengingkari kewajiban haji. Jadi 5 hal ini, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, ini merupakan fondasi dari agama Islam. Yang manakala apabila tidak dilakukan ataupun tidak dikerjakan oleh kaum muslimin
dan tidak diyakini kebenarannya, maka bangunan Islam itu bisa dikatakan runtuh begitu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tentang masalah zakat ya. Secara bahasa zakat ini artinya adalah an-nama'u wa taharatu wal barakah. Jadi zakat itu artinya sesuatu yang berkembang, sesuatu yang suci, dan sesuatu yang diberkahi. Itu secara bahasa. Dari mana bahasa saja kita bisa mengetahui makna sekilas atau maksud dan hikmah dari zakat itu sendiri, yaitu mensucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakat, membersihkan harta yang dia miliki, ya, dan sekaligus akan mendapatkan keberkahan. Ya, orang-orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat, itu insya Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Berkah itu adalah sekalian, mungkin sesuatu yang sudah sering kita dengarkan, yaitu ziyadatul khair ba'dal khair, ataupun ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Jadi insya Allah seseorang yang mengeluarkan zakat itu hartanya akan semakin berkah dan bertambah ya. Kalaupun mungkin secara nominal kelihatannya berkurang, akan tetapi di sisi Allah sejatinya dia bertambah ya. Dan hakikatnya hadirin sekalian, harta yang kita miliki dan yang kita akan ambil manfaatnya itu adalah yang sudah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau harta yang masih kita simpan ya, itu sejatinya belum milik kita ya, dalam tanda kutip secara utuh. Seandainya kita meninggal dunia, maka harta itu tidak akan memberi manfaat apa-apa ya, dia akan menjadi apa? Warisan. Kalau harta yang kita simpan dan belum kita belanjakan di jalan Allah, kemudian kita keburu meninggal dunia, maka harta itu akan menjadi warisan. Orang lainlah yang akan memiliki harta. Bagaimana di akhirat kelak? Ya sudah, karena kita tidak mengeluarkannya di jalan Allah, maka kepemilikan kita hanya sebatas ketika hidup di dunia. Ya. Kemudian secara istilah dan sekalian, zakat ini banyak ulama yang mendefinisikan, di antaranya dalam buku fikih, kitab fikih sunnah ini saya sakit disebutkan ismun lima yukhrijul insan min haqqillahi ta'ala ilal fuqara, yaitu nama satu harta yang dikeluarkan oleh manusia yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini disebutkan zakat itu merupakan hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikeluarkan. Kepada siapa? Lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Meskipun orang-orang yang berhak menerima zakat ini bukan hanya fakir saja, akan tetapi umumnya zakat itu adalah pertama kali yang berhak mendapatkan dalam golongan orang-orang fakir dan miskin. Dan kenapa dinamakan zakat? Di antaranya tadi, karena di dalam zakat itu seseorang mengharapkan keberkahan dari hartanya. Secara maknawi bahasa, karena dalam istilah zakat itu ada keberkahan. Dan juga dengan mengeluarkan zakat itu diharapkan ada tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, ya, pribadi seseorang dari sifat bakhil, dari sifat pelit, ya, dari seseorang. Oleh karena itu, seorang muslim itu diharamkan untuk mempunyai sifat bakhil. Ya, bukan makruh ya, tapi haram. Seorang muslim itu haram mempunyai sifat bakhil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Ali Imran ya, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayuqawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah karuniakan kepada dirinya. Maksudnya harta ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang pelit mengeluarkannya itu jangan dia pikir baik bagi dirinya. Kata Allah, bal huwa syarrul lahum. Justru itu adalah buruk bagi dirinya. Sayuqawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti pada hari akhirat kelak, harta yang dipelitkan itu akan dililitkan di lehernya. Ya, bahkan di dalam surat At-Taubah cukup keras sekali Allah Subhanahu
pribadi. Ya. Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa julubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak dia belanjakan, tidak dia infakkan di jalan Allah. Nanti kita akan mengkaji apa itu arti infak. Tidak membelanjakan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira. Kabar gembira tapi isinya mengerikan. Allah menggunakan kata berilah kabar gembira. Fabashshirhum bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Azab yang pedih tapi dikatakan oleh Allah sebagai kabar gembira. Ini sebuah penghinaan terhadap orang yang tadi yang menyimpan harta benda yang tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di mana nanti harta benda emas dan perak itu akan dipanaskan di api neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, maka akan disetrikakan jibahuhum. Jabah itu adalah jidat mereka. Wa julubuhum, dan lambung mereka. Wa dhuhuruhum, dan punggung mereka. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Maka Allah mengatakan rasakanlah terhadap atau rasakanlah harta yang dahulu kalian simpan dan tidak dikeluarkan haknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi maksud dari mengeluarkan zakat itu demi untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan maksudnya adalah untuk mensucikan jiwa seseorang sekaligus membersihkan harta yang dia punya. Ya, karena setiap harta apapun itu hadirin sekalian pasti ada ibaratnya sesuatu yang tidak semuanya boleh kita makan. Ya, beras yang kita panen dan dipanen oleh para petani itu semuanya tidak diambil. Pasti ada namanya kulit, itu namanya gabah ya bahasa Indonesianya itu. Pasti ada sesuatu yang dia sisakan. Ya, selain dari nanti berasnya harus dikeluarkan zakatnya. Begitu juga ikan yang kita makan ya, pasti ada bagian yang kita sisakan untuk makhluk lain ya. Tulangnya, durinya ya. Kecuali kalau di fristo itu sama tulang-tulangnya juga dimakan ya. Manusia itu sedemikian rupa. Padahal Rasulullah dalam satu hadis disebutkan jika seorang muslim itu makan, kemudian makannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, membaca basmalah, kemudian ada sisa makanan, misalnya tulang seperti itu, maka tulang yang dia sisakan itu bagi bangsa jin itu akan nampak berdaging kembali. Ya, jika makannya pakai basmalah. Ya. Kalau tidak pakai basmalah, maka dari bangsa jin bahkan setan juga akan ikut ikut bersama-sama, ya, ikut makan dalam makanan yang kita konsumsi. Ya. Intinya hadirin sekalian bahwasanya ada pembersihan jiwa dari sifat-sifat kikir, bakhil dan pelit, dan di saat yang sama juga membersihkan harta kita. Yaitu maksud dari zakat. Adapun dasar dari perintah zakat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Dalam surat At-Taubah ayat 103, ambillah dari sebagian. Ya, dalam Al-Qur'an itu dijelaskan secara global saja hadirin sekalian. Ambillah dari sebagian. Nanti kita akan bertanya, yang dimaksud sebagian itu apa? Sebagian sebagian besar, setengahnya, sepertiganya atau berapa? Nah, yang menjelaskan itu hadirin sekalian nanti adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis itu juga penjelasannya sebagian bersifat global. Nanti disitulah para ulama yang akan merinci, ya, secara hitung-hitungannya berapa bagian harta yang wajib dikeluarkan. Ambillah, bahkan ayat ini mengatakan ambillah. Jadi semacam ada kita menjemput bola. Ada petugas yang mengambil sebagian dari harta orang.
tidak menunggu orang lain menyerahkan. Sejatinya demikian, ya. Tapi biasanya saat ini ya kita kalau panitia zakat yang menunggu saja. Yang mau zakat silakan, yang tidak mau zakat ya silakan. Kalau dulu pada masa Rasulullah SAW itu ada petugas-petugas zakat yang datang ke rumah-rumah mereka dan kemudian melihat harta yang mereka miliki. Kalau mereka punya unta jumlahnya ada 5, ya, maka diambil zakatnya dari unta itu. Berapa banyak? Sebagian. Berapa sebagiannya? Kalau 5 unta itu bukan 1 unta, itu kebanyakan 1 ekor kambing. Ya. Nah, petugas-petugas itu juga orang-orang yang mempunyai pemahaman agama secara baik, supaya tidak zalim di dalam mengambil bagian dari harta orang yang dimiliki. Ya, nanti jangan petugas zakat itu tendensius. Misalnya ada orang punya 5 ekor unta atau 40 ekor kambing, dia nyari mana yang terbagus dan sebagainya, ya. Tetapi bagaimana sang pemilik itu mengeluarkan zakatnya? Tugas itu adalah mengingatkan dan menyampaikan bahwasanya dia adalah orang yang ditugaskan oleh negara, mungkin dalam konteks saat itu adalah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil bagian dari harta orang-orang yang berhak untuk berkewajiban mengeluarkan zakat. Khudh min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka sedekah, sebagai sedekah. Nah, kata-kata sedekah di sini itu hadirin sekalian lebih kepada makna bahasa yang artinya sedekah yasduku itu kejujuran. Kejujuran. Jadi orang yang punya harta itu harus jujur. Ya mungkin sering kita sebagai panitia zakat itu ada orang datang ke sini, Pak, ini saya zakat mal sebanyak 500.000. Ya, mungkin kalau mau ditanya seharusnya penerima zakat itu atau petugas zakat ini zakat 500.000 dari berapa? Kan begitu ya? Dari berapa? Udah ya pokoknya zakat aja. Padahal hartanya mungkin sampai miliaran. Ya, kecuali kalau dia menjawab, Pak, ini hanya sebagiannya. Sebagian zakatnya saya serahkan di lembaga yang lain, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu, barangkali hanya sekedarnya saja dia mengeluarkan dan dia bilang zakat, mungkin sebenarnya itu bukan zakat. Karena zakat itu ada sekalian ada hitungannya, ada kadar yang harus dikeluarkan. Ya, jadi bukan seperti infak ataupun sedekah secara umum. Meskipun zakat di sini disebut sebagai sedekah, sebagai sebuah kerelaan yang dikeluarkan secara jujur. Jadi harus jujur. Ya, kalau seseorang punya harta 100 juta misalnya dan sudah sampai pada 1 tahun, ya sampaikan hartanya totalnya sebanyak 100 juta, sehingga 2,5% dari 100 juta itu sekian, gitu ya. Jadi tidak serta-merta kemudian mengeluarkan misalnya 100.000, Pak, ini zakat mal. Zakat mal dari berapa, Bapak Ibu? Pokoknya nih zakat saya. Nah, ini bukan bermakna sang amil zakat atau petugas itu ingin mengorek ataupun terlalu kepo ya bahasanya orang sekarang. Bukan, tapi justru ingin membantu orang tersebut supaya menunaikan bagian dari hartanya itu secara benar. Ya. Jadi sedekah harus dengan kejujuran. Meskipun mungkin seseorang itu mengeluarkan zakat agak terpaksa, tapi ini sebuah kewajiban dan sekalian, ya, sebuah kewajiban. Kadang untuk menjalankan kebaikan itu ada unsur paksaan. Pertama-tama itu memang harus ada unsur paksaan. Kalau sudah terbiasa maka akan menjadi sebuah kerelaan yang kebutuhan yang dia perlu melakukan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tutahhiruhum yang mana dengan mengeluarkan sebagian harta secara jujur itu akan mensucikan mereka. Mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim, dan akan membersihkan jiwa mereka dari sifat-sifat bakhil. Ya, dari ayat ini secara sekilas bisa dipahami tentang makna dan sekaligus maksud daripada zakat itu sendiri.
Wahia min ahadil arkanil Islam, dan ia merupakan salah satu dari rukun Islam yang tadi saya sudah sampaikan. Wa qarnat bis-shalat fi 82 ayat. Jadi di dalam Al-Qur'an itu perintah untuk mengeluarkan zakat yang ayatnya disertai dengan perintah sholat itu ada sekitar 82 ayat. 82 ayat itu mengucapkan yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tunaikanlah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya, jadi ada ayat yang cukup banyak yang memerintahkan seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai zakat. Memang 2,5% itu hadirin sekalian sepertinya kecil, ya. Kecil kalau jumlah hartanya memang tidak banyak. Tapi kalau jumlah hartanya itu miliaran, maka 2,5% itu cukup banyak, hadirin sekalian. Ya, potensi yang ada di Indonesia ini ya, dengan jumlah kaum muslimin mungkin 85% kaum muslimin ini cukup banyak sekali, ya, sangat banyak sekali, bahkan sampai triliunan potensi untuk zakat jika dikelola dengan baik. Tetapi realitanya belum sampai segitu, hadirin sekalian. Artinya banyak dari kaum muslimin yang mungkin tidak menunaikan zakatnya, atau dia menunaikan tetapi tidak barangkali tidak proper, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia keluarkan. Ya. Seandainya kaum muslimin ya, Indonesia ini seluruh Indonesia orang kaya itu mengeluarkan zakatnya sesuai dengan aturannya, itu cukup sangat sekali untuk membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Ya. Baik, kemudian hadirin sekalian, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang dasar kewajiban zakat, ya. Dasar kewajiban zakat ini di antaranya hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Yaman. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai wakil, ya, duta umat Islam, wakil dari Rasulullah, sekaligus menjadi seorang qadhi, menjadi seorang hakim, dan sekaligus menjadi seorang dai, seorang penyeru agama Islam, ya, diutus ke Yaman. Maka Rasulullah berpesan, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Nanti kamu Mu'adz akan datang ke Yaman ini, masyarakat di sana itu banyak terdiri dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Faj'alhum ila syahadatin an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka adalah untuk mereka bersyahadat, memberikan kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan. Ini pertama kali, ya, karena sebagai satu-satunya pintu seseorang untuk bisa masuk agama Islam itu adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Meskipun orang sudah ikut praktek sholat, ikut puasa, tetapi tidak pernah menyatakan 2 kalimat syahadat, maka tidak disebut sebagai seorang muslim. Banyak ya orang-orang, saya mendapatkan cerita tentang, ya, karena mungkin kedekatan, pertemanan dan sebagainya, ya, bahkan orang-orang yang punya titel profesor pun juga ada. Ya, saya pernah mengikuti satu pelatihan penelitian di seorang profesor, dia dari Bali. Waktu dia kuliah di Australia itu, ya, satu kos-kosan begitulah, dan berinteraksi dengan masyarakat muslim. Di bulan Ramadan itu dia ikut berpuasa, ya, karena teman-temannya muslim pada berpuasa, waktu sahur juga sahur. Tetapi dia tidak sebagai seorang muslim yang mungkin hanya ikut-ikutan saja, ya. Begitu juga banyak orang yang mungkin mengikuti sholat dan sebagainya, ikut praktek, tetapi tidak menyatakan diri sebagai seorang bersyahadat. Maka dia tidak dianggap sebagai seorang muslim, ya. Orang muslim itu pintu pertamanya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah pesan yang Rasulullah sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, pertama kali yang berseru kepada mereka, orang-orang ahlul kitab, itu adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah sebagai Rasulullah. Fa'inhum atau kalimat. Jika mereka, lihat ucapan Rasulullah, jika mereka mentaati untuk melakukan itu,
Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Kewajiban seorang muslim dari sekali itu adalah menyampaikan saja, mengajak untuk berislam, ya, menyampaikan kebenaran, bersyahadat. Kalau mereka mengikuti ahlan wa sahlan wa marhaban, kalau tidak mengikuti maka itu adalah urusan mereka. Ya, karena sekali lagi hadirin sekalian, hidayah Allah, ya, hidayah Islam itu memang prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang terdekat dengan Rasulullah pun juga tidak bisa masuk Islam. Siapa? Paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Sampai sepeninggalnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal hadirin sekalian, paman Rasulullah ini yang membela Rasulullah sepanjang Rasulullah berdakwah di Makkah. Ya, Rasulullah diancam, dibunuh dan sebagainya. Itu pamannya yang pasang badan bahasa kita saat ini, ya, membela Rasulullah sedemikian rupa. Yang ketika orang-orang kafir Quraisy itu datang pada pamannya, wahai Abu Thalib, sampaikanlah kepada ponakan itu untuk supaya berhenti dari menyampaikan agama baru ini. Biarkanlah kita menyembah, ya, sesuai dengan agama peninggalan nenek moyang kami dan sebagainya. Maka Abu Thalib pun menyampaikan, wahai Muhammad, sesungguhnya kaumku sudah, ya, mungkin merasa gerah dan sebagainya. Maka jawaban Rasulullah, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan berbulan di tangan kiri, maka biarkanlah aku mati di jalan ini atau mulia karenanya. Ya, itu jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana orang-orang Quraisy itu tidak akan melakukan gangguan sampai benaran, ya, sampai benar melakukan gangguan terhadap Rasulullah sepanjang pamannya itu masih ada. Sampai kemudian Abu Thalib meninggal dan Rasulullah benar-benar mendapatkan kesulitan yang luar biasa, kemudian hijrah ke Madinah dan seterusnya. Ya, jadi hadirin sekalian, pertama kali itu syahadat, kemudian fa'alim anallah azza wa jalla iftarada 'alaihim 5 shalawat. Kalau mereka mentaati untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan pada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa'inhum atau apalidai, jika mereka mentaati untuk urusan itu, artinya mau bersyahadat, mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam, maka fa'alimhum anallah iftarada 'alaihim shadaqatan min amwalihim. Sesungguhnya Allah mewajibkan sebagai bentuk sedekah tadi, kejujuran, harta yang dikeluarkan secara jujur dari harta yang mereka miliki. Ya, ini poin daripada hadis ini, bahwasanya menjadi dasar kewajiban mengeluarkan zakat. Sebagaimana kewajiban menunaikan mengerjakan puasa, sholat, zakat ini sama kedudukannya. Ya. Itulah dasar dari sekalian, dasar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Ya, saya tidak membacakan semua hadisnya. Ya, ini beberapa hadis saja. Satu lagi hadis sekalian, hadis yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Innallaha farada 'ala aghniyail muslimin." Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin fi amwalihim, dari harta mereka, bi fadlillah yasa'u fuqara'ahum, untuk dikeluarkan dengan sekadar ataupun ukuran untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir. Wala yajhadu fuqara idza ja'u aw'a'u illa bima yasna'u liyahum. Sesungguhnya orang-orang fakir itu tidak pernah akan merasakan kelaparan, atau mereka tidak akan pernah telanjang, ya, karena maksudnya tidak punya harta untuk membeli pakaian, kecuali disebabkan karena tindakan orang-orang kaya yang tidak mau berzakat. Dalam hadis, ala wa innallaha yuhasibuhum hisaban syadid. Ketahuilah bahwasanya Allah nanti akan menghisab mereka dengan hisab yang sangat keras. Ya, ini dalam hadis, wa yu'adzibuhum 'adzaban alim, dan Allah akan menyiksa mereka dengan azab yang sangat pedih. Ini hadis yang berbicara tentang kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai sebuah sedekah, ya, kejujuran. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu dasar Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menyatakan tentang
pahala orang-orang yang mengeluarkan zakat ini luar biasa. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti di akhirat mereka akan berada di surga-surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya itu ada air yang mengalir. Akhidina ma atahum rabbuhum, ya, mereka akan mendapatkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Dulu dikata Allah, innahum kanu, dulu mereka orang-orang bertakwa ini selama hidup di dunia kana dzalika muslimin, kan qabla dzalika muslimin, adalah orang-orang yang muslimin. Muslimin ini orang yang dermawan. Orang muttaqin itu adalah orang yang dermawan. Jadi kalau boleh dibilang salah satu indikator ya, ataupun ukuran seseorang dianggap bertakwa itu adalah manakala selama hidup di dunia dia punya sifat dermawan. Ini salah satu indikator ukuran orang bertakwa. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ini ukuran yang berikutnya. Salah satu indikasi yang berikutnya. Orang-orang bertakwa itu ketika di dunia mereka tidur malamnya tidak banyak. Tidur malamnya tidak banyak, ya. Qalilan minal laili ma yahjaun. Ngapain tidak banyak tidur? Maksudnya bukan bergadang ya, tapi wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka menggunakan waktu malam itu untuk banyak beristighfar ya. Salat malam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bergadang. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang bertakwa itu selama hidup di dunia mereka mengeluarkan hartanya untuk orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Ya, ini sebenarnya tidak secara eksplisit menjelaskan tentang zakat, tetapi tentang karakter bagaimana orang-orang yang bertakwa. Intinya itulah balasan orang-orang yang mengeluarkan hartanya, kemudian memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang miskin dan mereka dermawan ketika di dunia, maka di akhirat kelak mereka akan mendapatkan balasan hidup di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berikutnya adalah ancaman ya, ancaman orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ini yang tadi sudah saya sampaikan dalam surat At-Taubah ayat berapa ya? At-Taubah ayat ke-34 ya, yang orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkan di jalan Allah, termasuk di dalamnya adalah zakat ya, maka mereka diberikan kabar gembira dengan siksa yang pedihnya. Kemudian orang yang menghalangi ataupun mengingkari kewajiban zakat, tadi sudah saya sampaikan di awal, itu sama dengan orang mengingkari sholat, mengingkari puasa dan mengingkari haji. Sama saja sekali. Orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat ini mukhrijun 'anil millah, dianggap keluar dari agama Islam, atau bahasa jelasnya itu murtad. Orang yang mengingkari kewajiban zakat. Bedakan antara orang yang tidak mau membayar zakat dengan orang yang mengingkari kewajiban zakat. Sama dengan orang yang mengingkari kewajiban puasa dengan orang yang tidak mau berpuasa. Bedanya di mana? Ada orang yang tidak mau berpuasa, tetapi kalau ditanya misalnya apakah Anda itu berkeyakinan puasa itu wajib? Iya, puasa itu wajib, tapi malas, nggak mau puasa, nggak kuat dan sebagainya misalnya ya. Itu berbeda dengan orang yang mengatakan puasa itu nggak wajib. Ya, berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, hadirin sekalian, hukum terhadap orang yang tidak berpuasa ini harus dipastikan orang tersebut apakah karena dia tidak berpuasa itu dengan keyakinan puasa itu bukan merupakan kewajiban, atau karena dia sebagai sifat badunya ya, sifat pembangkangannya, tidak mau berpuasa, tidak mau sholat, atau tidak mau bayar zakat. Ini berbeda. Kalau orang yang berkeyakinan sholat itu tidak wajib atau berkeyakinan zakat itu tidak wajib,
Maka tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwasanya mereka adalah keyakinan itu mukhrijun 'anil millah, yaitu mengeluarkan pelakunya orang tersebut dari agama Islam. Tapi kalau seseorang berkeyakinan sholat itu wajib, tetapi dia malas tidak mau sholat, seperti dia orang kaya dan berkeyakinan bahwasanya zakat itu wajib, tapi dia mengeluarkannya tidak sesuai dengan kadarnya karena sifat pelitnya. Nah, ini berbeda dengan tetapi ya. Nah, orang-orang yang menentang kewajiban zakat ini pada masa Abu Bakar, mereka diperangi sekali, diperangi yang dulu begitu. Sampai tindakan Abu Bakar ketika itu beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin, menjadi pemimpin kaum muslimin, kebijakan beliau ini sempat ditentang oleh Umar bin Khattab. Wahai Abu Bakar, bukankah mereka itu orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Mereka itu orang yang menegakkan sholat. Kenapa ada perang? Begitu. Maka jawaban Abu Bakar adalah, demi Allah aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Karena dua-duanya ini adalah sama-sama rukun Islam, tidak boleh dibedakan. Ya, jadi seseorang yang mengingkari kewajiban zakat, maka dia dianggap keluar dari agama Islam. Ya, berbeda dengan orang yang tidak mau membayar zakat, namun tetap berkeyakinan zakat itu sebagai sebuah kewajiban. Kemudian berikutnya dengan sekalian, siapakah orang yang terkena kewajiban zakat? Meskipun hukum zakat itu wajib, tetapi apakah semua umat Islam terkena kewajiban ini? Tidak. Ya. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga seorang muslim itu terkena kewajiban zakat. Tajibuz zakat 'alal muslim al-hur al-malik bil-lisab. Yang berkewajiban mengeluarkan zakat atau seorang yang terkena kewajiban zakat itu pertama adalah seorang muslim. Kalau orang kafir yang mereka memang tidak beriman pada Allah atau beriman pada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman dengan Islam, ya, mereka tidak punya kewajiban. Ya, meskipun mereka nanti tetap akan dihisab di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berbicara tentang siapa yang terkena kewajiban zakat dari kalangan kaum muslimin. Yang pertama seorang muslim, al-hur, yaitu orang yang merdeka, bukan budak. Saat ini tidak ada budak. Al-malik lil-nisab, dan orang muslim itu mempunyai harta sebanyak nisab. Nisab itu adalah kadar minimal harta yang dengan kadar tersebut dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ya, nanti tergantung jenis harta apa, karena nisabnya itu berbeda-beda. Ya, kalau nisab harta emas dan perak itu tentu nisabnya berbeda ya. Zakat perdagangan, zakat harta itu nisabnya adalah kalau dikonversi dalam emas itu sama dengan 85 gram emas. Taruhlah kalau sekarang itu harga emas misalnya berapa? 900 juta. Berapa? 1 juta. Antam. Berapa Pak? 900 kali, jangan dimurahin ya. 1 juta. Ya. Soalnya beli beda emas. Ya. Misalnya 900 ya, 900 kali 85. Berapa ini? Matematika saya kurang bagus. Kalau 1 juta kan 85 juta. Seseorang yang mempunyai harta sebanyak itu 85 gram kali 900 kalau kita begitu ya, maka dia dan harta itu sudah tersimpan sebanyak 1 haul atau 1 tahun, maka dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Berapa? 2,5%. Kalau hartanya lebih dari itu, maka 2,5% dari jumlah hartanya. Kalau harta yang dimiliki misalnya 200 juta, maka 2,5% dari 200 juta. Kalau dia harta yang dimiliki 1 miliar, maka 2,5% dari 1 miliar. Dan begitu seterusnya. Bukan dari nisab rendah, ya. Jangan dipikir maksudnya kan nisabnya 85 gram, ya. Kalau harganya misalnya 1 juta, 85 juta, dia punya duit 500 juta. Yang dikeluarkan zakatnya dari 85 juta. Ya. Jadi dari harta yang dia miliki ketika sudah berlaku selama 1 tahun. Ya. Itulah yang terkena kewajiban zakat. Seseorang yang terkena
dia mempunyai harta sampai nisab. Kepemilikannya itu adalah milik utama. Milik utama itu kepemilikan penuh. Maksudnya kepemilikan penuh itu apa hadirin sekalian? Yaitu seseorang yang hartanya itu di bawah kekuasaannya. Di bawah kekuasaannya. Ada orang yang hartanya banyak tapi dihutang oleh orang lain. Jadi pinjam orang yang belum tentu dikembalikan atau maka yang dia keluarkan zakatnya itu adalah harta yang memang dia berkuasa untuk mengeluarkannya, membelanjakan. Ya, itu yang dihitung sebagai nisab. Ya. Kalau untuk harta perdagangan itu nisabnya sama, dikonversi sama dengan 85 gram emas. Jadi bagaimana cara mengeluarkan zakat perdagangan? Yaitu aset lancar. Aset lancar itu adalah komoditas barang yang dijual belikan itu, kemudian nilainya berapa dikurangi dengan hutang. Kalau dia punya hutang, yang kan biasanya orang dagang itu tidak cash semua ya, artinya dia juga punya hutang. Hutang berapa yang mengurangi aset lancar itu? Hutang yang jatuh tempo, bukan hutang semuanya. Kalau hutang semuanya nggak ada orang zakat. Pengusaha itu kan hutangnya juga miliaran, tapi asetnya juga triliunan kan gitu, ya kan? Kalau dikurangi dengan semua jumlah hutang mungkin tidak sampai nisab harganya. Oleh karena itu hutang yang mengurangi adalah hutang yang jatuh tempo. Kalau misalnya Pak Imam ini aset emasnya itu 1 triliun begitu ya, hutangnya misalnya sampai 950 miliar, ya Pak? 950 triliun misalnya, kan bisa saja tidak sampai nisab, tetapi hutang yang mengurangi adalah hutang yang jatuh tempo. Maksudnya hutang yang tahun itu wajib dibayarkan. Itu yang mengurangi zakat. Maksudnya dari setelah dikurangi hutang yang jatuh tempo itulah kemudian dikeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian hadirin sekalian, perbedaannya dengan zakat dengan infak. Kalau infak ini secara bahasa artinya membelanjakan. Jadi istilah infak itu tidak harus dalam hal-hal yang baik. Makanya dalam istilah fikih itu ada al-infak fi sabilillah dan al-infak fi sabilis syaitan. Ada orang berinfak di jalan Allah dan orang berinfak di jalan syaitan. Maksudnya apa? Kata-kata infak secara bahasa itu artinya membelanjakan. Membelanjakan harta. Kalau dia untuk kebaikan akan disebut dengan berinfak di jalan Allah. Kalau untuk kejahatan misalnya dia menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk dia apa? Misalnya untuk beli, untuk bilang misalnya narkoba ataupun untuk judi, untuk bilang misalnya, maka dia berinfak di jalan syaitan. Ya. Ini istilah secara bahasa. Sebenarnya kata infak itu umum sekali. Ya, seseorang membelanjakan hartanya. Hanya saja terminologi ini, istilah infak ini sudah biasa di kalangan kaum muslimin ya. Biasanya digunakan untuk hal-hal yang baik, yang berinfak. Gitu. Sebenarnya karena ini bahasa Arab, sehingga kita ya umat Islam biasanya kalau sudah ke Arab-Araban itu kayaknya Islam begitu ya kan. Padahal kata infak ini ya sebenarnya umum sekali ya, berinfak. Tetapi kemudian secara istilah berinfak adalah mengeluarkan sebagian dari hartanya di jalan kebaikan ya, dan itu selalunya berupa harta. Kalau infak, ada pun sedekahnya hadirin sekalian. Kalau tadi secara bahasa adalah sebuah kejujuran ya, mengeluarkan sebagian yang dia miliki untuk orang lain dan tidak mendapatkan berharap imbalan apa. Ini namanya sedekah. Dan tidak harus berupa harta. Kalau sedekah, artinya senyum itu juga disebut sebagai sedekah. Maka Rasulullah bersabda, "Tabassumuka min akhika laka bihi shadaqah." Sesungguhnya senyum Anda terhadap saudaramu itu merupakan sedekah. Dan dalam satu hadis juga disebutkan, "Kullu sulami ahadikum fihi shadaqah." Setiap persendian dalam tubuh kalian itu ada nilai sedekah. Di pagi hari, kata Rasulullah, hadisnya cukup panjang, saya tidak hafal Arabnya. Di pagi hari ketika seseorang berjalan kemudian mendapati seorang yang sedang mengangkut barang
Sesungguhnya zakat itu dikeluarkan untuk 8 asnaf: fakir, miskin, amil, gharim, mu'allaf, kemudian dzatul riqab, budak yang sekarang tidak ada, kemudian fisabilillah dan ibnu sabil. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Mungkin pertanyaan hadirin sekalian yang mungkin barangkali sering ditanyakan, apakah zakat itu sama dengan pajak? Ya, secara definisi itu berbeda. Kalau zakat ini kan harta yang dikeluarkan khusus, ya, dan kadar yang dikeluarkan juga khusus. Orang yang menerima juga orang-orang tertentu. Sebagian ulama menjelaskan definisi zakat ini adalah ikhrajul malil makhsus bimiqdarin makhsus ila asnafil makhsusah. Ya, harta yang dikeluarkan tertentu, kadar yang dikeluarkan juga jumlah tertentu, yang menerima zakat juga orang-orang tertentu. Ya, adapun kalau pajak ini umum, semua harta dipajaki. Ya, kalau di kita sebagai warga Indonesia itu kan kita punya kendaraan juga dipajaki, rumah tinggal yang kita huni juga dipajaki, ya. Tanah yang kita tempati juga dipajaki, ya kan? Kalau zakat tidak, ya tidak semua harta itu dikeluarkan zakatnya. Bahkan dalam perdagangan pun yang tadi yang saya sampaikan, perdagangan itu adalah yang dikeluarkan dihitung sebagai harta zakat adalah aset lancar. Aset lancar itu maksudnya aset yang dijual belikan itu. Adapun toko sebagai tempat untuk jualan itu tidak dihitung. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang juga tidak dihitung. Ya, itu bukan aset lancar. Maksudnya bukan komoditas yang dijual belikan. Jadi berbeda. Cukup berbeda jauh antara pajak dengan zakat. Begitu juga peruntukannya. Peruntukannya juga berbeda. Kalau zakat ini ada orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, apakah seseorang yang sudah mengeluarkan pajak itu bisa mengurangi zakat? Ya, semestinya mungkin kalau pemerintah mau mensinergikan begitu ya, barangkali seorang muslim yang sudah mengeluarkan pajaknya, karena jumlah ada pajak ini kan lebih besar ya, 10% ya. Kita makan saja kalau di rumah makan yang itu harus bayar pajak, ya kan. Apa saja yang kita gunakan di negeri ini ada pajaknya. Kita masuk toilet pun juga ada pajak, ada upetinya ya, ada pajaknya. Ya, baik hadirin sekalian, mungkin saya tidak akan membahas secara detailnya karena ini temanya sudah sangat familiar, tapi mengingatkan kembali bagaimana kita sebagai seorang muslim berkewajiban, ya, salah satu kewajiban yang wajib kita tunaikan adalah zakat. Dan sebenarnya selain zakat fitrah itu tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Ya, selain zakat fitrah tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Jadi yang terkait dengan bulan Ramadan itu adalah zakat fitrah saja, zakat harta, ya, zakat penghasilan dan seterusnya. Itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan, kecuali kalau memang orang-orang itu memulai punya harta di bulan Ramadan, kemudian berlaku satu haulnya, satu tahunnya itu di bulan Ramadan, maka di saat itulah dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi sejatinya selain dari zakat fitrah ini tidak, sekali lagi tidak berkaitan dengan bulan Ramadan. Kapan waktu itu sudah jatuh tempo untuk dikeluarkan zakatnya, maka saat itu dia keluarkan. Baik hadirin sekalian, mungkin itu tentang masalah zakat dan apa perbedaannya dengan infak dan sedekah, ya. Kemudian mungkin terakhir tentang hibah. Kalau hibah ini secara bahasa artinya pemberian, yang seseorang memberikan hartanya kepada orang lain itu namanya hibah, dan diberikan sebelum dia mati. Kalau seseorang memberikan hartanya dan diambil setelah dia mati, setelah dia meninggal dunia, itu namanya wasiat. Namanya wasiat, ya. Tetapi kalau harta itu tidak dipesankan ya, kemudian menjadi peninggalannya dan yang berhak mengambilnya itu adalah orang-orang kerabatnya, maka disebut sebagai harta warisan. Ya, jadi beda ya antara hibah dengan warisan. Ya, ini banyak orang-orang yang mungkin ini warisannya sudah dibagikan sebelum dia mati.
Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza astagfirullah alazim sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dari Allah lagi barangkali dapat Jogo yang telah menyampaikan pelajaran yang pagi hari ini terkait masalah zakat, infak dan sedekah. Banyak hal yang kita dapatkan dunia dan bermanfaat untuk kita. Kita langsung pada sesi tanya jawab. Silakan 1, lagi 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya saya banyak pertanyaan, Ustaz. Setelah akhir tadi sudah dijelaskan zakat tadi, kapan hitungannya. Saya hanya satu pertanyaan, ada. Yang pertama mengenai kegiatan di masjid. Mohon maaf ini baik. Karena iklannya pasti menerima sodako, info, data itu memang benar ya. Sama kalau orang membayar video tadi belum disebut. Nah, menurut saya yang saya akan tanyakan mengenai video. Banyak sekali jamaah kita ini saya lihat dalam membayar video itu salah penggunaannya. Misalnya disampaikan ke panitia masjid, tapi sama masjid dikasih orang yang sudah tepat, tapi belanjakannya lain. Dia kan mengganti makan 3 kali sehari itu ya, dengan itu. Tapi dibelikan mungkin untuk anak-anaknya mainan, baju. Nah, itu mohon dapat dijelaskan itu. Kemudian yang kedua, yang tadi dijelaskan di akhir pembicaraan ini bahwa awalnya 1 tahun, tapi misalnya saya belum tahu 1 tahun, saya bayar lebih awal karena momennya lebih bagus Ramadan. Mohon dapat dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut jawab ya Pak. Kalau rumah ya, nanti nggak apa-apa. Dilanjut pertanyaannya. Tentang fidyah, yang fidyah ini adalah semacam pengganti ya pada abda yufdi itu fidaan, artinya mengganti ya, jadi mengganti seseorang yang seharusnya berpuasa di bulan Ramadan, tapi karena satu kondisi dia tidak bisa berpuasa atau tidak mampu berpuasa, maka dia menggantinya dengan fidyah. Ini siapa? Orang tua renta. Orang yang sudah tua renta dan dia tidak mampu berpuasa itu boleh tidak berpuasa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak kuat berpuasa. Para ulama tafsir menyebutkan yutiqunahu, orang-orang yang berat berpuasa ini adalah orang-orang tua renta al-haram, yaitu orang yang sudah sepuh, secara fisik tidak bisa berpuasa, maka dia boleh membayar fidyah. Sebanyak berapa? Dalam ayat itu hanya disebutkan fidyatun tu'amu miskin, membayar satu fidyah sebesar makanan bagi satu fakir miskin sekali tidak berpuasa. Maksudnya sehari tidak berpuasa memberikan satu fakir miskin. Nah, karena makannya orang Indonesia itu 3 kali sehari, makanya satu fakir miskinnya juga dihitung asumsinya 3 kali sehari begitu ya. Tapi kalau dalam ayat itu sebenarnya ya sekali makan saja. Kalau kita kembalikan kepada orang yang berpuasa itu makannya berapa kali? Yang kalau 1 kali ya, karena waktu buka ya. Kalau 2 kali sahur dan berbuka berarti dihitung 2 kali makan. Gitu. Oleh karena itu, secara fikih sekalian, para ulama berbeda pandangan. Kalau secara Al-Quran bunyinya satu fidyatun tu'amu miskin, membayar makan kepada satu fakir miskin. Wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Kalau dia mau membayar lebih, maksudnya yang kewajibannya itu 1 hari tidak berpuasa, dia memberi makan satu fakir miskin, tapi dia ingin memberikan makan lebih dari satu fakir miskin, wa huwa khairul lah, maka itu hal yang lebih baik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah satu fidyah itu berapa? Kalau penjelasan para ulama fikih seperti mazhab Maliki dan Syafi'i itu sama dengan
namanya 1 mud. 1 mud itu adalah 1/4 sok. 1 sok itu adalah kadar zakat fitrah. Kalau kadar zakat fitrah itu 2,5 kilo, 2,5 kilo, maka 1/4-nya itu berapa? Sekitar 6,75 on beras, ya, 6,75 on. Itulah kadar 1 fidyah. Kalau itu dianggap sekali makan, maka misalnya makannya 2 kali, ya dikalikan 2, 6,75. Anggaplah kita bulatkan 7-an ya. 7-an itu sekitar harganya berapa? Misalnya 9.000 ya. 9.000 kali 2, maka 18.000. Ini dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Jadi 1 fidyahnya itu sekitar itulah mungkin 20.000. Tetapi dalam mazhab Hanafi, 1 fidyah itu ukurannya adalah nisfus shahr, setengah kadar zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah itu 2,5%, 2,5 kilo ataupun 3 liter, maka 1,5 liter. Ya, tergantung harga berasnya. Kalau misalnya 1,5 liter itu harganya misalnya 1 liternya berapa? 12.000 ya. Maka kali 2 ya, berapa? 24 ya. 24. Nah, itu kalau sekali isusotnya ya, 24. Kalau dikali 2 makan atau 3 kali makan ya, kalau 2 kali makan maka 45, sekitar 45 dalam mazhab Hanafi. Nah, Basnas sepertinya itu mengambil pandangan mazhab Hanafi. Saya kemarin membaca keputusan Basnas yang 2020 ya, SK yang dikeluarkan kadar fidyah itu untuk 1 jiwa 1 hari, 1 jiwa 1 hari itu adalah 45.000. 45.000 ya. Ini sudah dikonversi. Nah, memang peruntukannya itu bahasa Al-Qur'annya adalah ta'am miskin, memberikan makan kepada fakir miskin ya. Memberikan makan kepada fakir miskin. Yang memang bagusnya sih berupa makanan diberikan kepada fakir miskin dalam sehari itu. Nah, misalnya di sini ada fakir miskin sehari makan 2 kali, dia berikan makan buat mereka. Kalau orang bisa makannya terulang 2 kali saja ya, sarapannya tidak usah dihitung gitu, karena sarapannya mobil saja ya, misalnya diberikan makan ya. Kalau kita ingin keluar dari perbedaan tadi, perbedaan berapa kadarnya, kita langsung berikan makan makanan yang biasa kita makan. Kalau kita biasa makan padang ya, Pak Imam biasa makan padang, kemudian nanti sudah sepuh tidak mau berpuasa, jangan kemudian ngasih kuliah di wortel ya. Biasa makan padang, lauknya tunjang sama telur dadar ya, 30.000, giliran membayar fidyahnya warteg ya, warteg lauk 12.000. Nah, ini tidak proper ya, tidak sesuai dengan kebiasaan yang dia makan. Nah, karena yang diberikan itu berupa uang ya, sebenarnya ketika kita sudah menyampaikannya kepada fakir miskin itu sudah tepat. Entah kemudian dia gunakan untuk makan ataupun untuk hal yang lain, itu sudah hak dia, gitu ya. Sebagaimana zakat fitrah. Zakat fitrah ini kan beras kan, kita sudah berikan beras, atau mungkin kalau berupa uang kita berikan berupa uang nilai. Memang ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Tapi kemudian nanti setelah dia mendapatkan beras ataupun uang itu dia makan ataupun dia gunakan untuk hal lain, itu sudah menjadi haknya. Itu sudah di luar dari tanggung jawab kita. Ya, kita sudah menunaikan, begitu juga panitia masjid sudah menunaikannya, diberikannya kepada fakir miskin. Jadi kalau fidyah itu memang bunyinya untuk fakir miskin. Kalau zakat itu lebih luas lagi tadi, fakir miskin, gharib, amil, zatul riqab, kemudian satu lagi walaf, fisabilillah dan musabil, lebih luas gitu ya. Jadi selama kita sudah berikan kepada fakir miskin sudah. Begitu juga seperti halnya kita memberikan daging kurban. Ya, sebenarnya untuk makan-makan ya kan. Kalau dikasih daging kurban dia jual. Daging kurban itu sudah milik dia. Nah, itu tidak menjadi masalah ya. Jadi sudah haknya sudah kita tunaikan, entah nanti dia gunakan untuk makan atau apa sesuai kebutuhannya, itu sudah kita sudah terbebas dari kewajiban. Kemudian yang kedua, bolehkah menunaikan zakat sebelum masa haul? Boleh. Bahkan sebagian ulama itu lebih baik ya. Misalnya seseorang punya harta itu
kewajibannya itu adalah apabila sudah berlaku selama 1 tahun. Kalau belum ada 1 tahun, misalnya seorang punya harta dari sejak bulan Januari kemarin, karena ini momennya adalah Ramadan, dia berharap mungkin keberkahannya lebih, momennya bagus, bulan yang istimewa, keberkahan seterusnya, dia berdasarkan di bulan ini tidak ada masalah. Yaitu justru lebih baik ya, sebagian ulama mengatakan lebih baik meskipun secara kewajiban dia belum berkewajiban. Ya. Ada sebagian orang malah punya harta ketika mendekati masa haul, harta itu dibelanjakan sehingga kurang dari nisab. Tadinya dia punya duit taruhlah 100 juta, giliran mendekati 1 tahun dia pinjamkan duit ke orang lain, dipinjamkan 40 juta sehingga tinggal 60 juta. Hitung-hitungannya 60 itu tidak sampai nisab sehingga tidak terkena kewajiban. Ya. Nah ini Allah yang maha tahu, niat dia juga tahu, Allah maha tahu. Jadi ngakali hukumnya Gusti Allah ya. Jadi itu terserah pada orangnya. Tetapi secara kasat mata memang dia tidak berkewajiban. Yang berkewajiban itu kan orang yang punya harta dan dia berkuasa untuk membelanjakannya. Kalau harta itu dihutang orang lain, ya memang dia tidak berkewajiban. Harta yang ada di hadapan dia tidak sampai nisab, maka dia tidak terkena kewajiban. Ya. Nah, oleh karena itu orang yang mengeluarkan zakat sebelum masanya itu hal yang baik. Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang zakat. Zakat ini kan kita untuk fakir miskin gitu Pak Ustaz. Kalau mendengar zaman Abu Bakar dan Pak Ustaz bilang kalau zakat ini merupakan juga hukum Islam dari hukum Islam itu dan dianggap murtad kalau tidak bayar zakat Pak Ustaz. Saya takut ini dipergunakan pada zaman sekarang ini, itu yang harusnya buat Pak Ustaz bilang bisa menuntaskan kemiskinan dengan triliunan kalau kita kumpulkan Pak Ustaz. Sedangkan niat kita tuh untuk bayar hutang gitu Pak Ustaz. Jadi bagaimana kita sementara kita ingin membersihkan harta tapi kita tidak ikhlas kalau dipungut bukan untuk peruntukannya Pak Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang kegunaan ya distribusi zakat itu untuk 8 asnaf ya. Jadi bukan hanya fakir miskin saja. Dalam surat Al-Taubah ayat 60 itu ada fakir, miskin, gharib. Gharib itu orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang itu termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Hutang seperti apa? Sebagian ulama agak menspesifikkan ya, tidak semua hutang. Jadi hutang-hutang yang melilit dia dan hutang itu digunakan untuk kemaslahatan orang umum. Misalnya ya, dulu tuh ada orang-orang yang mengeluarkan harta sebagai tebusan. Ada 2 keluarga, 2 suku yang selalu berseteru dan mungkin sampai membunuh ya. Akhirnya mereka itu didamaikan oleh seseorang ya, atau satu kelompok dengan diberikan harta untuk mendamaikan 2 kelompok yang berseteru, sehingga orang ini terlilit hutang. Intinya adalah hutang yang digunakan untuk kemaslahatan umum ataupun tidak kemaslahatan umum tapi orang tersebut terlilit hutang. Ini boleh mendapatkan bagian dari zakat. Ya, kalau untuk tidak terbayar semuanya ya paling tidak membantu. Ya misalnya ada seorang muslim yang benar-benar dia terlilit hutang, maka dia berhak untuk mendapatkan bagian dari harta zakat. Tetapi kalau zakat kaum muslimin yang digunakan oleh negara untuk membayar hutang negara ya, membayar hutang negara ya, Allah sebenarnya dulu dan sekalian, dulu itu zakat kan dikelola oleh negara. Pada masa Rasulullah dan termasuk pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, itu ada namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu semacam kalau sekarang boleh kita analogikan seperti bulog ya, yaitu satu badan ya, satu tempat untuk menyimpan harta kaum muslim, termasuk harta zakat, termasuk unta ya. Itu kan zakat itu kan tidak langsung habis saat itu. Jadi harta yang dikumpulkan dari kaum muslimin yang berupa zakat
kita pernah mendengar satu riwayat hadis ya, ada satu kelompok dari Bani kaum Quraisy itu datang kepada Rasulullah dan mereka mengadukan sedang terkena wabah penyakit perut. Rasulullah bukan wabah ya, maksudnya kelompok itu semuanya mengadu terkena sakit perut. Maka Rasulullah memerintahkan idhab ila wa'ati bihi, pergilah kepada penggembala unta zakat. Jadi unta zakat banyak, isyrabu min bauliha wa labani, minumlah dari susu dan kencingnya. Setelah mereka itu minum dari susu dan kencingnya, ya, mereka sembuh. Tapi ternyata mereka itu merampok. Jadi penggembalanya itu dibunuh, untanya dibawa. Sampai kemudian Rasulullah melakukan doa qunut nazilah, ya, selama 1 bulan dan seterusnya. Jadi dulu itu zakat dikelola oleh negara dan digunakan untuk tadi 8 asal, termasuk untuk fakir, miskin, orang-orang bayar hutang, termasuk orang mu'alaf. Mu'alaf ini hadirin sekalian, definisinya banyak. Mungkin yang sering kita dengar mu'alaf itu orang yang baru saja masuk Islam. Memang benar itu mu'alaf juga. Tetapi dalam konteks zakat, mu'alaf itu lebih luas. Mu'alaf itu paling tidak ada 3 atau 2 ya. Yang pertama adalah orang yang baru saja masuk Islam dan Islamnya itu masih lemah, sehingga diberikan harta zakat itu semakin menguatkan keislaman, kecintaannya terhadap Islam itu semakin kuat. Rasulullah itu kalau memberikan zakat ya, kalau kita zakat fitrah mungkin banyak 5 kilo aja ya, satu keluarga kan, satu keluarga. Rasulullah itu kalau memberikan kambing sebanyak 1 lebah, itu kok membayangkan sehingga kabilahnya saya lupa Abu Salamah ketika datang kepada Rasulullah dan diberikan sedekah yang zakat berupa kambing sebanyak 1 lebah, dia langsung pergi ke kaumnya. Wahai kaumku, sesungguhnya telah datang seorang nabi yang dia tidak mengharapkan harta sedikit pun dan tidak takut dengan kefakiran. Oleh karena itu masuklah ke agama Islam. Jadi dengan itu satu kabilah itu masuk Islam semua. Jadi mu'alaf itu adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam, yang belum kuat keislamannya, kemudian diberikan zakat supaya lebih mantap lah ya. Yang kedua, mu'alaf itu adalah orang-orang yang diharapkan bisa ditaklukkan hatinya. Al-Fatihah itu kan ta'liful qulub, yang menaklukkan hati seseorang. Jadi dulu ya kaum muslimin ini kan kelompoknya masih sedikit ya. Yang Rasulullah datang membawa Islam, pengikutnya baru sedikit. Sementara yang hidup bertetanggaan ini kan banyak orang-orang yang kabilah-kabilah tertentu yang mereka punya kekuatan, punya pasukan dan seterusnya. Supaya kekuatannya ini tidak diarahkan untuk menyerang kaum muslimin, mereka itu diberikan harta zakat. Itu juga masuk kategori mu'alaf. Sehingga pada masa Umar bin Khattab, bagian untuk mu'alaf ini tidak diberikan. Padahal dalam Al-Quran bunyinya jelas, wal mu'allafati qulubuhum. Kata Umar adalah kita saat ini adalah umat Islam yang sudah Allah muliakan. Tidak perlu lagi untuk bahasanya kita itu merengek-rengek terhadap orang kafir supaya kasihan pada kita dan kita tidak diserang. Kita sudah bangsa yang kuat sehingga jatah bagian mu'alaf itu tidak diberikan. Ya. Jadi kalau kita bahas satu sebenarnya cukup panjang ya. Tapi yang jelas ada fakir, miskin, gharib, orang hutang, kemudian amil, kerja zakat atau sa'il zakat, orang yang berusaha keras menghimpun zakatnya. Kalau di masjid kan mungkin ya sebagai pencatat saja ya kan. Ya boleh juga itu dikategorikan sebagai amil ya, kan ada levelnya, amil yang ringan-ringan dan amil yang berat-berat ya. Kemudian ada orang budak ini sudah tidak ada, fisabilillah dan fisabilillah. Nah, fisabilillah ini hadirin sekalian yang sering maknanya terlalu lebar, sehingga zakat itu banyak didistribusikan di sana. Ya, bangun masjid juga fisabilillah, bangun jembatan fisabilillah itu kan di jalan Allah umum. Selama itu untuk kemaslahatan kaum muslimin namanya fisabilillah. Nah, apakah pemerintah itu nanti mengkategorikan hutangnya itu bagian dari gharibin atau untuk kemaslahatan rakyatnya? Ya, gitu. Nah, kalau nanti kita tunggu saja fatwa dari MUI
zakat ini peruntukannya ada 8 asnaf. Ya, tergantung bagaimana menafsirkan makna tadi zalimin dan fi sabilillah ya. Kalau secara dasarnya sih untuk 8 asnaf, tidak hanya untuk miskin. Wallahu. Ya, silakan. Akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya terkait dengan zakat niaga. Pertama, kalau yang diniagakannya itu adalah jasa, misalkan kayak rumah sakit gitu ya, apakah itu harus dibayarkan zakatnya? Yang kedua, kaitan dengan zakat niaga masih kayak tadi, rumah sakit kan ada apoteknya. Nah, kalau apotek itu apakah zakatnya itu pada saat aset yang lancar itu tiap tahun dizakatkan atau tambahannya saja itu akumulasi? Misalkan aset lancar tahun sekarang 100 juta, nah tahun berikutnya menjadi 120 juta, apakah yang tahun berikutnya pun cuma 20 jutanya saja? Ya. Yang ketiga, kaitan dengan zakat profesi, Pak Ustadz. Ini ya, zakat profesi kita sudah potongkan ada 3 bulan. Nah, dari sisanya itu masih ada tersisa kita berikan harta. Apakah yang sisa hartanya itu tetap harus dizakatkan atau tidak? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibelikan harta berupa apa? Berikan harta berupa tanah misalkan. Apakah itu Tanahnya dijual belikan? enggak? Dijual belikan tanahnya. Nah, apakah itu harus dizakatkan atau tidak? Ya. Baik, yang pertama tentang orang usaha jasa ya. Jasa itu kan tidak berbentuk ya, maksudnya tidak berupa barang ya. Misalnya travel ataupun mungkin orang sewa menyewa apa itu mobil dan sebagainya. Itu bukan aset mobilnya yang dizakati, bukan ya. Akan tetapi hasil dari dia usaha itu ya, penghasilan yang dia dapatkan, yang dia keluarkan zakatnya ya. Dalam setahun misalnya dia ada keuntungan berapa, maka dihitung itulah yang dikeluarkan zakatnya. Kalau itu berupa jasa. Jadi barang-barang yang tadi penopang yang hasil bukan lancar ini ya, yang sebagai alat sarana transportasi dan sebagainya, bukan itu yang dikeluarkan zakatnya, tetapi adalah hasilnya ya. Kemudian yang kedua, ketika orang jual beli, kalau tadi dicontohkan apotek ataupun barang apa saja, apakah yang dihitung untuk tahun berikutnya itu tambahnya saja atau semuanya? Semuanya ya, semuanya. Dari berarti kan ini sudah dikeluarkan lagi ya. Makanya dari itu hadirin sekalian, bahkan seseorang yang misalnya punya harta mendam saja, harta itu potensial untuk diusahakan, tapi orang tidak mau menggunakan untuk usaha, dia endapkan, dia punya tabungan di bank sebanyak 100 juta, kan sudah sampai di soal dan sudah berlaku misalnya 1 tahun. Tahun ini dia sudah keluarkan zakatnya 2,5% dari 100 juta, 2.500.000 ya kan. Kemudian tahun berikutnya misalnya dia cuma simpan saja, tinggal 95 juta, masih juga sampai di 1, tetap tahun berikutnya dikeluarkan juga 2,5%. Oleh karena itu Rasulullah dalam satu hadis menyebutkan, gunakanlah uang itu untuk usaha, hatta la ta'kula besar, sehingga tidak habis dimakan zakat. Ya. Dari hadis ini maka dipahami bahwasanya aset jual beli itu yang dihitung adalah semua. Setiap tahun dihitung aset lancarnya begitu. Meskipun tahun sebelumnya sudah pernah dikeluarkan zakat. Ya, jangankan untuk barang jual beli, untuk barang yang tadi disimpan saja itu dikeluarkan. Jadi dikeluarkan dari semua aset lancar ya. Ketika tahun ini misalnya 100 juta, tahun berikutnya menjadi 200 juta, maka dia 2,5% dari 200 juta, bukan dari 100 juta. Kemudian yang terakhir tadi, apakah kalau seseorang sudah mengeluarkan zakat profesi, setiap bulan sudah dikeluarkan, kemudian sisanya dibelikan untuk harta. Kalau harta itu tidak dijual belikan dan menjadi harta yang kepemilikan seperti rumah, tanah, maka tidak ada kewajiban untuk
jual beli rumah, maka dihitung sebagai zakat jual beli pedagang. Ya. Kalau tidak digunakan untuk itu, maka tidak dikeluarkan zakat. Allah. Cukup ya? Ya, cukup. Alhamdulillah kita dapat terima kasih sekali lagi Ustaz kita. Semoga Allah menambah kebaikan untuk beliau dan untuk kita semua. Terakhir Ustaz, mohon doanya untuk keselamatan kita Ustaz. Baiklah, sekalian mari kita sejenak mohon pada Allah Subhanahu wa taala di akhir dari pengajian ini. Semoga Allah memberkahi kita dan memberikan taufik dan hidayah kekuatan untuk kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa barakna bi ba'dihim wa barakna ma'sum. Ya Allah, berkahilah perhimpunan kami pada hari ini, dan setelah kami berpisah nanti adalah perpisahan yang tidak meninggalkan dosa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan setelah kami mendapatkan ilmu, berkahilah kami untuk mengamalkan ilmu yang kami dapatkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan amal perbuatan yang Kau terima. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, mari